Tapi Fatimah wajib. Jadi nggak ada dampaknya ke sahnya sholat, ke absahan sholat. Fatimah. Nah kalau umpama si imam ini bacaan Fatihah rusak, contoh nih. Contoh. Ayat 5 kan ada 2 huruf iya ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5 huruf iya-nya ada 2. Dan dua-duanya itu huruf iya bertasdid. Nah kalau huruf iya bertasdid, menurut ilmu tajwid, menurut para ulama ahli di bidang qiraah, di bidang membaca Quran, itu huruf iya yang bertasdid mesti dibaca taskil. Artinya dibaca berat. Artinya baca tekan. Iyyaka. Nah, kalau umpama tasdidnya dihilangkan, membacanya ditahfifkan, dientengkan, diringankan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bacaan yang salah. Karena menghilangkan tasdid, menghilangkan syiddah yang ada dalam huruf iya. Beda enggak nih? Iyyaka dengan iyyaka beda enggak? Beda. Mana yang benar? Pertama. Iyyaka. Nah kalau dibaca iyyaka artinya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Benar enggak? Benar, kita menyembah kepada Allah. Wa iyyaka, dan kepada Engkau ya Allah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu kalau bacanya benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dibacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah maknanya, berubah artinya, berubah. Perubahan arti itu jauh banget, fatal. Jadi kalau iyyaka tasdid hilang, itu maknanya sinar matahari, maknanya dawu samsi, maknanya sinar matahari. Jadi kalau ada imam bacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau diartikan begini, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Itu kan agama Sinto yang menyembah matahari. Nah itu diucapkan di hadapan Allah ketika sholat, hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Berarti dia pikir Allah itu matahari kali ya. Jauh perubahan maknanya gara-gara salah baca. Cuma satu kesalahannya, menghilangkan tasdid. Itu ada makna. Contoh nih, contoh dalam ajan nih. Hayya 'alal falah. Artinya, mari kita menuju kepada kemenangan. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Asri'u ila najati wa sa'adah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Itu kalau bacanya benar, hanya 'alal falah. Hanya 'alal falah. Al-falah itu artinya kemenangan. Tapi kalau bacanya salah, misal lamnya dikasih tasdid, hanya 'alal falah gitu. Berubah mananya. Apa mananya? Mari kita mencangkul di sawah. Jauh enggak? Hanya karena gara-gara tasdid. Itulah bahasa Arab begitu. Di sini kita perlu ngaji. Nah kalau nggak ngaji kita nggak tahu hal-hal seperti ini. Kita pikir benar semua, padahal salah semua. Nah, itu. Jadi gitu cara seperti ya. Jadi kalau imam bacaan Fatihah rusak, berarti si imam ini bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau si imam ini bacaan Fatihahnya oleh hukum dinilai dipandang tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau si imam ini sholatnya tidak sah menurut hukum, berarti yang di belakang makmum itu nggak ada imamnya. Walaupun secara kasat mata ada orang berdiri di depan ya, tapi secara hukum itu nggak ada imam. Karena tinjauan mata kasat dengan hukum beda. Sholat itu tetap terima, tapi ya di tukang sholat tetap terima. Ya tergantung mereka masing-masing. Oh iya.
Kan beda-beda, ada yang benar baca itu. Baca Kita beda-beda. dalam jamaah Iya. terima dalam jamaah mungkin karena pahala jamaah lebih besar. Masalah pahala berjamaahnya. Ya, pahala berjamaah itu akan dapat diraih, akan dapat diperoleh manakala sholat berjamaahnya sah. Kalau sholat berjamaahnya tidak sah, oleh karena imamnya enggak sah, berarti itu tidak ada pahala berjamaah. Putus. Disitulah ruginya kita bermakmum kepada orang yang bacanya rusak. Makanya kata Nabi, ya umul qaum aqra'um likatabillah. Orang yang paling layak, yang paling patut, yang paling pantas, yang paling berhak maju ke depan untuk mengimami sholat berjamaah, kata Nabi ya, kata Rasulullah, aqra'um likatabillah adalah mereka yang paling fasih baca Al-Quran. Jadi gak boleh sembarangan. Dan tidak sok kita bermakmum kepada orang yang bacanya rusak. Enggak sok kita pikir. Sama aja gak berjamaah, nggak dapat pahala berjamaah. Gitu. Kalau berjamaahnya tidak sok, berarti pahala berjamaahnya putus. Ibarat kita lagi sholat kentut, batal nggak? Batal. Dapat pahala sholat nggak? Enggak. Kagak lah, sholat batal. Nah, itu. Betul. Ya. Kalau menahan kentut, ini kita sekarang judulnya kentut. Beda pertanyaan lagi. Nyambung. Soal kentut. Ini dalam hal menahan angin yang keluar dari dubur, ya. Bahasa Arabnya kentut itu rihun artinya kentut. Cuma kentut itu terbagi dua, nah jika nggak dikentut ya. Jadi alat ismaili kentut terbagi dua menurut ilmu fikih. Pertama, rihul asghar, kentut kecil. Yang kedua, rihul akbar, kentut besar. Nah, kalau kentut kecil bahasa Arabnya kussa. Al-kussa, makanya kentut kecil bunyinya nah, sesuai dengan bahasa Arabnya. Yang kedua, kentut besar, bahasa Arabnya burok pakai dot, tok. Itu kentut besar bahasa Arabnya. Makanya kentut besar bunyinya rok. Dut. Tapi limat itu. Benar. Limat benar kalau lagi mulus. Panjang lagi. Alhamdulillah. Bener, aku akan mondok di Garut tuh ada perempuan, nggak usah sebut namanya lah. Dia nggak bisa kentut, udah sebulan. Bawa ke rumah sakit. Akhirnya kata dokter ada obatnya, tapi harus disuntikan. Cuma sekali nyuntik 30.000 bayarnya. Tuh, di belakang saya itu 30.000. Tak kurang bisa itu, alhamdulillah benar. Bisa ikut di satu alhamdulillah. Kamu bisa ibadah mau. Hidup jangan dibuat susah. Bisa hidup itu alhamdulillah. Dut, alhamdulillah. Saya kenal lo baru itu bisa hidup lah. Waduh, nama dia banyak. Nanti pertanyaan lagi. Itu jangan. Menahan kentut terbagi dua. Ada menahan kentut sebelum sholat, sebelum masuk pekerjaan sholat. Ada menahan kentut di tengah perjalanan, di tengah sedang sholat. Nah ini yang kata Nabi begini. Jika Anda belum melakukan sholat dan saat itu Anda udah kerasa mulus pengen kentut atau pengen BAB, ya, maka jangan ditahan, keluarkan tuh kentut sepuas-puasnya. Nah, ulah di kantor pula. Ulah kenceng teh ngomong. Ulah kenceng teh. Oh, make mie ulah. Luar banget. Itu kalau mikun. Viral eta. Yang kedua, Anda pengen BAB. Mulus, jangan tahan. Udah keluarkan. Tadinya sepuasnya perokot. Nah kalau Anda sudah ngemplong, nah baru Anda berwudu.
baru Anda sholat. Hukumnya makruh menahan kentut, menahan BAB sebelum masuk sholat. Begitu kita pengen kentut ditahan, pengen BAB ditahan, belum kita berwudu karena ketinggalan takut dengan berjamaah. Akhirnya sedang sholat kita menahan kentut, menahan pengen BAB, otomatis sholatnya nggak khusyuk karena ada yang ditahan. Mending lamun tahan mundur, munkar eta sholat dari kata pirit. Luar biasa eta. Kita bingung kalau bahas sholat dari kata pirit. Yang kita pakai kemana yang kita beda? Anu nggak bahas tentang sholat kata pirit. Nah, kecuali begini, kita sudah keluarkan itu sebelum sholat, sudah keluarkan BAB sholat, kita udah ngomong lah, wudu. Tiba-tiba baru dapat 2 rakaat pengen ikut lagi, itu wajib ditahan. Itu wajib kita, nggak boleh dibatalkan. Apa itu? Iya, nggak apa-apa. Beda dengan yang tadi kan, nggak apa-apa, itu wajib ditahan. Tidak boleh sholatnya dibatalkan. Tahan sekuatnya sampai ada sesuatu yang terasa keluar dari dubur. Nah baru kita batal keluar. Kalau sengaja dibatalkan nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini takbir pertama dalam sholat disebut takbiratul ihram atau disebut juga takbir taharum. Artinya takbir yang apabila takbir tersebut dilakukan, maka orang tersebut yang bersangkutan diharamkan oleh agama melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sholat, termasuk kentut pekerjaan di luar sholat. Bukan hukum sholat kentut mah. Masa kentut hukum sholat? Nah, nggak boleh, makanya wajib ditahan. Kalau pengen kentutnya datang di pertengahan sholat, nah, sampai kita nggak kuat tertahan sampai ada sesuatu yang keluar rasa dalam dubur pes batal. Kalau sengaja mah jangan. Saya pengen kentut. Aku kentut apa? Nggak boleh haram itu. Yang lain. Mangdang. Jam berapa? Jam 22. Jam 10 pas. 22.44. Kita sampai jam 11 aja ya. Jam 11 kurang 15 menit. Kurang 15. Kurang 15 menit. Ya. Ayo. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kan ayat sop, lain sop iya dan sop padahal Sop buntut lain. Sop barisan istilahnya gitu ya dalam sholat. Sedangkan pertama kan masih ayat sop gele, kan ya sop gele kedua, sop ini masih ketolnya sop kedua. Jadi istilahnya kita dalam dihitung satu sholat tak, dihitung sop itu, dapat ayat ini, anu istilahnya itu sholat kan rumah di usianya di tengah ke kanan, itu kadang-kadang di tengah ke belah kiri, di tengah, Ya. di tengah ke kanan, di tengah ke kiri, seorang begitu tak. Sedangkan sop pertama itu kosong. Iya. Kalau mulai sop kedua, mana itu? Baik. Ini pertanyaan mengenai sop ya. Jadi ngucapinnya jangan sap. Walaupun ditulis di huruf Latin di masjid-masjid S-A-A-F, sap. Itu kalau huruf asli Arabnya sod, pa, sukun patah sok, sok. Ini ucapan yang benar sok. Sok itu bahasa Arab, bahasa hadis. Bahasa Rasulullah artinya barisan dalam sholat. Itu bahasa. Ya. Makanya Rasulullah kalau mau melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya, Rasulullah selalu memberikan peringatan kepada sahabatnya. Beliau mengucapkan begini, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamami sholat. Kata Rasulullah, luruskan dan rapatkan barisan sholat kalian, karena meluruskan dan rapatkan barisan sholat itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau kita sholat berjamaah ingin sempurna alat berjamaahnya, maka barisannya harus lurus, nggak boleh melengkung-melengkung. Jangan kalah sama tentara. Tentara kalau baris rapi banget kan, ini harus lebih dari tentara rapi. Dan tidak boleh ada yang kosong. Nah kalau umpama di sop pertama masih ada
masih muat untuk 1 orang, kita malah bikin sop kedua, maka kita nggak sempurna pahala berjamaahnya. Wajib kita mengisi sop yang kosong di barisan pertama. Tidak boleh ada celah yang kosong, harus diluruskan, dirapatkan. Karena apabila dalam barisan sholat, dalam sop sholat ada yang kosong, itu akan diisi oleh anak. Cuma kita nggak lihat aja. Syaitonnya itu bukan setan ya. Kalau setan mah bisa diroketan. Syaiton kan? Kalau kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaiton kan? Bukan setan kan? Pernah nggak dengar orang baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Nggak pernah kan? Itu salah itu. Ini bukan setan, syaiton. Sesuai dengan tulisan bahasa Arabnya. Nah, itu syaiton di situ diam dia. Menurut hadis itu syaitonnya berbentuk keledai kecil, anak keledai. Cuma kita nggak lihat aja. Hanya wajib barisan sholat berjamaah itu harus lurus, rapat, nggak boleh ada yang kosong. Nah gitu. Karena itu akan menyempurnakan pahala sholat berjamaah. Jadi walaupun umpama sholatnya sok, tapi pahala berjamaahnya nggak sempurna, cacat. Ibarat kita punya telinga, tapi telinganya yang satu melengkung kita, cacat. Atau ibarat kita punya mata, tapi yang satunya pecah, cacat. Nggak sempurna pahala berjamaahnya, walaupun umpama sholatnya sok. Ya. Kemudian kalau umpama misalnya si A berjamaah dengan si B, nah posisinya begini. Ini si A jadi im, dan posisi B jangan terlalu jauh. Ukurannya kira-kira kontrol sibrin antara tumit kaki si A dengan tumit kaki si B, itu kontrol si B. Kira-kira agak deketan ini. Kalau cuma berdua. Nanti kalau umpama datang makmum yang kedua, jangan di sini nggak apa-apa. Nah, nggak lurus kan? Ini kosongkan dulu. Untuk siapa ini? Untuk makmum yang ketiga. Nah, kalau udah ada tiga-tiganya, semuanya mundur. Nah, begini aturannya. Nanti datang makmum keempat di sini, makmum kelima di sini, keenam di sini, ketujuh ini. Minuman, rokok. Kaget kita. Diobral. Nah, kalau udah sop pertama penuh sampai ujung, nanti datang makmum berikutnya di sop yang kedua. Jangan di sini, jangan di ujung, tapi di sebelah kanan imam kan. Nah di sini nih. Nah itu belum paham berarti. Kasih tahu sama Maman, telepon. Ayo lagi dulu. Nah, ini kan makmum pertama di sop kedua, ya kan? Makmum pertama di sop kedua kan? Nanti kalau datang makmum kedua di sop kedua, berarti di sini. Datang makmum ketiga di sop kedua di sini. Terus kanan kiri terus penuh sop kedua. Berikutnya itu aturan seperti itu. Jelas kayak gitu lah. Jelas. Iya, dagang ya. Yang lain. Nah, itu makro. Rasulullah bersabda begini. Itu semuanya yang akan sampaikan itu berdasarkan hadis ya, bukan dari otak kamu. Jadi kata Rasul begini. Khairus subuh lirijal awalha wasaluha akhiruha wa khairus subuh lirijal akhiruha wasaluha awaluha. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik sop atau barisan dalam sholat berjamaah bagi laki-laki yang paling depan itu pahalanya lebih gede. Barisan pertama dalam sholat berjamaah itu lebih utama daripada barisan kedua dalam sholat berjamaah. Nah, itu bagi laki-laki yang dewasa. Jadi yang di depan laki-laki dewasa, semakin ke sini semakin agak muda terus. Nanti pas anak-anak di belakang. Aturan itu seperti itu sebenarnya. Ini yang jarang diterapkan di kita memang. Tapi kita jangan dulu menyalahkan anaknya. Anak-anak di depan lagi. Lah, anaknya cerdas sekarang. Ya bapak pengen di depan tapi datangnya terlambat, Pak. Ini yang
salah siapa? Bapak apa saya? Lah kalau bapak pede depan, bapak datang duluan. Bapak yang ajan, bapak yang komat, bapak yang imam, bapak yang makmum, bapak yang mati duluan. Gimana itu udah biar pulang tuh. Tapi kita datang ke Mandarina. Nah ini namanya pendidikan yang kurang pas ini. Jadi orang tua itu memberikan contoh kepada anak-anak, gitu kan? Nah gitu, makruh ya. Nah setelah penuh nih, laki-laki baru perempuan. Perempuan dewasa dulu, ke belakang agak muda terus sampai anak-anak kan. Nah seperti itu aturan ada hadisnya. Jelas ya? Udah jam 11 sudah? 11. Ya udah tutup lah. Demikian para pemuda. Jadi pengajian kita ini dinamakan Rudal Bom ya. Rudal Bom kepanjangannya Rutinan Pemuda Alamin Barisan Orang Mukhlis. Mudah-mudahan kita jadi orang mukhlis ya. Amin ya Allah. Semuanya. Jadi kita ngajinya, yang ngajarnya semuanya kita karena Allah. Nggak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Nggak mengharapkan apapun yang bersifat duniawi. Yang kita harapkan cuma satu, ridho Allah. Kalau sudah ridho, dunia kena semua sama kita. Gak usah takut. Yang penting kita ridho Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah nih ya. Amin. Nah, teman-temannya yang belum bisa hadir malam ini nanti dikasih informasi, diajaklah. Nah, satu orang ngajak satu orang, maka yang ngajak ini pahalanya dua. Satu pahala dia sendiri, ngajak. Dua pahala orang yang dia ajak. Semakin banyak yang kita ajak, maka kita akan meraih pahala semakin banyak. Jadi nggak ada ruginya. Kita hanya sekedar mengajak saja. Adapun mau atau tidak mau yang diajak itu bukan urusan kita. Yang penting kita mengajaknya aja dapat pahala. Kalau mengajak kepada kebaikan dapat pahala. Cuma yang nggak boleh begini, yang nggak boleh nih kayak calo. Cikarang gitu kan calo ya. Kasar. Cikarang ayo berangkat, satu orang lagi. Wah, kita penuh angkotnya, berangkat Cikarang. Dia mah nggak berangkat. Itu calo namanya. Yang lain berangkat itu kan memang dia di pasar kita. Calo. Ayo kita ngaji, yang lain ngaji dia di rumah. Itu calo itu. Calo itu ada kepanjangannya, C-nya calon, O-nya jangan begitu. Jangan gini. Kata Akang katanya ngajak aja dapat pahala katanya. Jadi ngajak doang. Jadi nggak berangkat. Salah kaprah itu. Ya kan kalau kita ngajak berarti kan konsekuensinya berarti yang ngajak harus berangkat. Itu konsekuensinya, jangan salah kaprah. Baik, para pemuda, tadi kita cukup sampai jam 23.00. Kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, apa yang kita obrolkan, apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini dari awal hingga akhir, mudah-mudahan itu semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang sesuai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba-hamba Allah yang pandai, yang pandai berterima kasih kepada Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan, terutama dalam menghadiri umat di sini. Yuk kita makmurkan masjid kita dengan pengajian, insya Allah. Jadi yang lain diajak nanti, yang ada kesempatan, yang belum sempat hari malam ini ajak nanti malam depan. Jadi pengajian kita setiap malam Kamis dimulai dari pukul 21.30 sampai pukul 23.00. Jadi pengajian kita sebulan cuma 3 kali, yaitu malam Kamis ke-2, ke-3, dan ke-4. Sedangkan setiap malam Kamis pertama di awal bulan itu libur karena akan ngisi pengajian rutin di FPI di BSS Surakarta. Baik, para pemuda, mari kita tutup dan kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a daraji Aqafataya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Rabbi mangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah Rabbana zidna ma'al barakan yakfina li ta'atika Ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Amin, ya ilmu Allah. yang disertai hidayah Ya Allah tambahkanlah kepada kami harta benda yang barokah harta benda yang kami gunakan di jalan Allah Allahumma ahlik man fi halaki sholal islam wal muslimin Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa Ya Allah berikanlah kepada kami hidayah petunjuk ke jalan yang lurus ke jalan yang benar yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi para siddiqin para syuhada para sholihin Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami kasihanilah mereka sayangilah mereka Amin ya Allah. mereka telah menyayangi kami ketika kami di waktu masih Amin. kecil Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, dah, di mana dah?